Halo everyone, saya Nur Safitri Sugiyarti dari kelas 10 TF3 akan memberikan sedikit pengenalan terhadap Microsoft Word. Yuk kita simak. Nama aplikasi Microsoft Word pasti sudah tidak asing lagi di telinga generasi milenial maupun generasi Z. Program aplikasi dari Microsoft Office ini sangat berguna untuk menunjang berbagai pekerjaan dan keperluan. Pengertian Microsoft Word sendiri adalah suatu program aplikasi yang berfungsi untuk mengolah kata dengan meliputi membuat, menyunting, hingga membuat sesuatu format dokumen. Adapun beberapa fungsi dari Microsoft Word sendiri, yang pertama adalah membuat dokumen. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Word adalah membuat dokumen. Kamu bisa membuat dokumen apa saja yang kamu butuhkan dan inginkan. Microsoft Word juga menyediakan berbagai fitur gratis yang bisa kamu pakai untuk membuat dokumen tersebut. Yang kedua adalah mengedit dokumen. Selain membuat berbagai file, di Microsoft Word kamu juga bisa melakukan pengeditan tulisan. Misalnya saja ketika kamu salah menulis atau typo, maka kamu hanya perlu menekan tombol backspace untuk menghapusnya. Lanjut, yang ketiga adalah memformat dokumen. Selain membuat dan mengedit dokumen, kamu juga bisa melakukan formatting dokumen dengan Microsoft Word. Misalnya kamu ingin mengubah teks menjadi bold atau tebal, italic menjadi miring, atau underline memiliki garis bawah. Kamu juga bisa memberi nomor halaman, mengedit header dan footer, mengubah tampilan atau pengaturan tabel, gambar, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi nih yang keempat adalah mencetak dokumen. Dari awal peluncuran, Word memiliki slogan "What you see is what you get". Maksudnya apapun yang kamu tulis dan lihat di lembar kerja, itulah yang akan kamu mendapatkan ketika kamu mencetak dokumennya. Nah, yang kelima adalah menyisipkan gambar. Apabila kamu membuat dokumen yang memerlukan gambar di dalamnya, kamu bisa menyisipkan gambar tersebut dengan cara klik tab Insert, Picture, lalu pilih sumber foto yang kamu ingin gunakan. Kamu bisa memilih foto dari laptop atau perangkat yang kamu gunakan, stock image, atau mencari foto secara online. Nah, yang terakhir adalah membuat tabel. Dalam berbagai dokumen, mungkin kamu memerlukan tabel untuk menyajikan data. Nah, di Microsoft Word, kamu juga bisa memasukkan dan memodifikasikan tabel sesuai kebutuhan dan keinginan kamu. Cara membuatnya juga tidak sulit. Klik tab Insert Table, setelah itu masukkan jumlah baris dan kolom yang kamu ingin untuk dibuat tabel. Nah, itulah beberapa fungsi dari Microsoft Word. Adapun cara untuk memulai Microsoft Word itu yang pertama, fitur pertama adalah untuk membuka Microsoft Word. Yang pertama, klik tombol Start pada menu taskbar. Yang kedua adalah pilih menu program. Ketiga yaitu pilih program aplikasi Microsoft Word dan klik di atasnya. Tunggu hingga jendela program Microsoft Word itu muncul. Nah, yang kedua adalah untuk membuat dokumen baru. Caranya yang pertama itu pada jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik tombol New, kemudian klik tombol General. Yang keduanya, klik tombol icon dokumen kosong untuk membuat dokumen baru. Yang ketiga, jendela siap untuk menulis atau mengetik. Nah, lanjut untuk membuka file yang sudah tersimpan itu bagaimana sih caranya? Nah, caranya itu yang pertama adalah klik menu File, lalu klik tombol Open, kotak dialog maka akan ditampilkan. Lalu, tentukan lokasi folder dan pilih menu file yang ingin dibuka. Klik nama file yang ingin dibuka. Yang terakhir itu klik tombol Open untuk membuka file yang dipilih di Microsoft Word. Untuk menyimpan dokumen itu bagaimana sih ya caranya? Nah, caranya tuh gini. Yang pertama adalah pada jendela Microsoft Word, pilih menu File dan klik tombol Save. Yang keduanya, kotak dialog simpan ditampilkan di layar. Masukkan nama file dokumen dan klik simpan. Simpan file sesering mungkin. Nah, lanjut cara untuk menutup file dokumen. Yang pertama ini, untuk menutup file setelah menyimpan file dokumen, pilih menu file di jendela Microsoft Word dan klik tombol close, dan Microsoft Word akan menutup file dokumen yang sedang aktif. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dapat menjalankannya dengan mengklik tombol close pada bilah menu.
Nah, langkah terakhir yaitu menutup jendela Microsoft Word. Langkah pertama, dari jendela Microsoft Word, pilih menu File, klik Exit, kemudian jendela Microsoft Word akan tertutup. Yang kedua yaitu pastikan dokumen yang dimasukkan disimpan dengan benar. Selain menu File, Anda juga dapat menutup jendela Microsoft Word dengan mengklik tombol X di pojok kanan atas jendela Microsoft Word. Mengenal fungsi icon Microsoft Word. Nah, yang pertama ini ada font, berfungsi untuk mengubah jenis dan bentuk huruf. Lanjut, yang kedua adalah font size, berfungsi untuk mengubah ukuran huruf. Yang ketiga ini ada bold, berfungsi untuk mengubah huruf menjadi tebal. Yang keempat itu italic, berfungsi untuk mengubah huruf menjadi miring. Kelima adalah underline, berfungsi untuk mengubah huruf bergaris bawah. Keenam ada highlight, berfungsi untuk memberikan warna latar pada huruf. Ketujuh ini yaitu font color, berfungsi untuk memberi atau mengganti warna huruf. Nah, lanjut ke alignment, berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kiri. Center, berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata tengah. Alignment right, berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kanan. Nah, justif berfungsi untuk membuat paragraf menjadi rata kiri dan kanan. Line spacing berfungsi untuk mengatur jarak spasi. Nah, bullets ini berfungsi untuk membuat daftar berpoin. Number line sendiri itu berfungsi untuk membuat daftar berpoin. Decrease indent berfungsi untuk memajukan paragraf satu tab. Nah, kalau untuk increase indent berfungsi untuk memundurkan paragraf satu tab. Nah, yang terakhir ini adalah borders, berfungsi untuk menambahkan garis batas. Nah, berikut ini adalah materi belajar Microsoft Word pada fungsi keyboard yang sering dipakai. Yang pertama ada up, untuk memindahkan kursor ke atas. Lanjut ada down, untuk memindahkan kursor ke bawah. Nah, ketiga ada left, untuk memindahkan kursor ke kiri. Lanjut ada right, untuk memindahkan kursor ke kanan. Kelima ada back up, untuk memindahkan kursor satu halaman layar ke atas. Lanjut ada back down, untuk memindahkan kursor satu halaman layar ke bawah. Nah, ada backspace nih, untuk menghapus pengetikan di sebelah kiri kursor. Nah, ke-8 ini ada delete, untuk menghapus pengetikan di sebelah kanan kursor. Lanjut ada tab, untuk memindahkan kursor ke posisi tabulator berikutnya. Nah, kalau enter, untuk memindahkan suatu baris ke baris berikutnya. Terakhir ini ada caps lock, untuk membuat huruf menjadi besar atau kapital semuanya. Nah, langkah keempat yaitu cara menyimpan hasil kerja di Microsoft Word. Langkah pertama, klik menu File, lalu klik simpan sebagai atau save as, lalu pilih telusuri. Nah, pilih juga lokasi yang kamu inginkan untuk menyimpan dokumen, lalu ketik nama file dan klik simpan atau save. Nah, maka akan muncul tampilan gambar seperti gambar tersebut. Yeay, kini kamu bisa mempelajari materi Microsoft Word dengan mudah. Bahkan, pemula juga bisa memahami materi Microsoft Word di atas. Cobalah untuk membuat dokumen di Microsoft Word. Nah, agar lebih mudah dalam mempelajari materi Microsoft Word, tentunya harus mengenal fitur yang ada dan beserta fungsinya. Berikut ini adalah fitur dan fungsinya. Untuk yang pertama ada title bar, merupakan informasi berisi judul atau nama dari file yang sedang dikerjakan atau sedang diakses dalam program Microsoft Word. Yang kedua ada sizing button atau tombol ukuran. Nah, berada pada ujung kanan atas pada barisan judul yang berfungsi untuk menentukan besar, kecilnya tampilan layar jendela Microsoft Word di PC atau laptop pengguna. Yang ketiga adalah toolbar, merupakan ikon-ikon yang berisi tools atau alat guna mempermudah dalam membuat dokumen atau pengetikan. Keempat ada ruler, merupakan mistar tabulasi atau yang terlihat seperti pengukur pada bagian atas dan samping kiri dokumen Word. Ruler ini berfungsi untuk indikator lebar dan tingginya halaman serta mengatur margin.
Untuk yang kelima yaitu tombol V atau tampilan pilihan layar. Berfungsi untuk mengubah tampilan jendela dokumen dengan cepat seperti normal, web layout, outline, reading, atau print layout. Nah, yang terakhir ini adalah status bar, merupakan tab informasi yang tersedia pada posisi bawah dokumen berisikan tentang jumlah halaman, jumlah kata, serta tombol view. Untuk materi terakhir atau materi penutup, yaitu rumus-rumus kontrol pada Microsoft Word. Nah, pertama ini ada Ctrl plus A untuk blok seluruh teks yang sudah diketik. Ada Ctrl plus B, yaitu untuk mengaktifkan fitur blot agar teks menjadi tebal. Lanjut ada Ctrl plus C untuk menyalin atau copy teks. Ctrl plus D untuk mengubah jenis hingga size font. Lanjut ada Ctrl plus E untuk rata tengah teks pada paragraf. Ctrl plus F untuk mencari kata atau kalimat pada dokumen. Ctrl plus G untuk memunculkan fitur go to atau mencari halaman. Ctrl plus H untuk memunculkan fitur replace untuk mengganti kata yang ada pada dokumen. Ctrl plus I untuk mengaktifkan fitur italic agar teks menjadi mirip. Ctrl plus J untuk membuat rata kanan dan kiri. Lanjut ada Ctrl plus K yaitu untuk menyisipkan hyperlink. Ctrl plus Y untuk membuat teks rata kiri. Lanjut untuk Ctrl plus M untuk membuat identitas kiri dengan cepat. Ctrl plus N untuk membuka dokumen baru. Ctrl plus O untuk membuka file atau dokumen yang sudah disimpan. Ctrl plus P untuk membuka fitur print. Ctrl plus Q untuk memberi spasi 1 dan rata kiri 1 paragraf. Nah, untuk Ctrl plus R untuk membuat teks rata kanan. Ctrl plus S untuk menyimpan dokumen. Ctrl plus T untuk membuat identitas kanan dengan cepat. Ctrl plus U untuk mengaktifkan fitur underline atau menggaris bawahi teks. Ctrl plus V untuk paste teks atau di-cut atau copy. Ctrl plus W untuk menutup jendela dokumen. Ctrl plus X untuk memotong atau cut teks pada file dokumen. Ctrl plus Y untuk menduplikan kata terakhir yang diketik. Nah, yang terakhir ini adalah Ctrl plus Z untuk undo atau mengembalikan teks yang sudah dihapus. Nah, sekianlah artikel tentang materi Microsoft Word, mulai dari sejarah, fitur, dan rumus-rumusnya. Saya, Nur Safitina Sugiyarti dari kelas 10 TF3 mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.